membuat saya harus melaporkan? Karena apa yang dia ceritakan dalam IG story itu adalah kabar bohong. Ya, sekali lagi saya ulangi. Apa yang dia ceritakan itu adalah kabar bohong, fitnah, dan pemutarbalikan fakta. Kejadian sebenarnya memang sempat ada persinggungan lalu lintas. Tapi berdasarkan analisa yang sudah saya konsultasikan juga dengan teman-teman dari Lantas, kalau itu mau diselidiki, bahkan kalau mau diterapkan pakai TAA, ya, Traffic Accident Analysis, ya, bisa dibuktikan bahwa sebenarnya sayalah yang justru jadi korban. Karena kejadiannya yang ada di Jalan Pemuda hari Sabtu malam tanggal 22 Mei adalah saya sedang di lampu merah, jalur kedua dari kanan akan masuk jalur ketiga dari kanan, rifting atau sen kiri, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan kencang yang kemudian menyerempet. Jadi saya diserempet. Dan kalau dianalisis dari alat bukti, nanti dari kendaraannya akan ketahuan mana yang terempet, mana yang diserempet. Karena yang panjang itu adalah yang menyerempet. Ya gitu. Jadi itu clear. Ya, dan malam hari itu sebenarnya saya memang tidak mau penyelesaian di TKP karena dia sudah ribut di situ. Jadi begitu kejadian, driver saya langsung mengklakson, orangnya berhenti, kemudian orangnya turun, langsung marah-marah di samping jendela sopir saya. Ya, dan yang saya menjadi heran lagi, ketika jendela itu dibuka, ya, saya merasakan betul energi dia untuk marah tambah besar. Ya gitu. Jadi dia kayak tampaknya kaget gitu atau senang gitu ya melihat saya ada di dalam. Kemudian dia marah-marah dan saya bilang nggak usah marah-marah di sini. Ayo kita selesaikan di kantor polisi terdekat. Ya, kita selesaikan di kantor polisi terdekat. Dia tidak mau. Dia bilang selesai di sini di pinggir jalan. Saya bilang tidak mungkin selesai di pinggir jalan. Dan saya kemudian bilang maaf, saya harus siaran jam 7 di salah satu TV yang ada di dekat sini di Pulau Gadung. Ya, saya tadinya menyebutkan nama TV-nya, tapi ini demi etika tidak saya sebutkan nama TV-nya. Ya, saya harus siaran jam 7 live di TV yang ada di dekat Pulau Gadung. Saya bilang gitu. Nah, kemudian saya bilang gini, kalau mau nggak di sini, oke, di studio TV-nya saja di halaman. Kemudian saya meninggalkan. Nah, sebelum saya meninggalkan sana, sebenarnya ada satu lagi tindakan tidak terpuji yang dilakukan. Dia menggedor kaca jendela driver saya itu sampai 2 kali. Ya. Dan itu masih belum saya hapus sampai sekarang. Misalnya akan digunakan oleh Pidum. Ya. Tapi kemarin sudah saya konsultasikan. Sayangnya memang itu tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan itu bisa jadi alat bukti hukum. Sayangnya tidak ada kerusakan. Nah, jadi akhirnya kenapa saya melaporkan ini? Kejadiannya kemudian berlanjut ketika di studio di halaman stasiun TV yang tersebut, saya meminta kepada satpam untuk manggil petugas polsek terdekat. Kemudian saya memang ditarik oleh teman-teman, ada presenter, ada penyiar, ada juga produser dari acara itu. Kita sudah mau mulai nih, jadi harus atas. Oke, karena saya bukan juga driver yang bersangkutan, jadi jangan salah ya, saya bukan drivernya. Kemudian saya juga hanya penumpang. Saya naik ke atas, saya bilang pada driver saya, tolong selesaikan dengan anggota kepolisian. Ya, jangan sampai selesai tanpa anggota kepolisian. Selesai siaran, saya turun, saya tanya ke orangnya, saya tanya ke driver saya, loh mana orangnya? Pergi pak. Saya tanya satpam, pergi pak, sambil marah-marah. Dia bahkan memarahi satpam-satpam di situ. Satpam-satpam di TV itu bisa teman-teman tanya. Ya, kelakuan yang ada pada hari itu. Ya, jadi dia marah-marah dan dia pergi sebelum polisi datang. Ya, jadi dialah yang kabur. Jadi ada 2 hal. Kita yang kabur. Bukan saya yang kabur. Seperti cerita dia, saya kabur dari TKP kemudian dikejar. Kalau kabur, driver saya bisa nyopir cepet banget dan dia akan terkejar gitu. Tapi saya memberitahu. Bahkan ketika ada traffic light di depan, saya bilang saya tunggu juga lampu merah saya juga tunggu dia ada di belakangnya. Kalau enggak, sudah kita lewat aja. Nah, jadi intinya ada ini teman-teman semua. Sehari sudahnya, hari Minggu pagi, saya kaget karena saya tiba-tiba membaca salah satu berita yang saya tidak menyalahkan situs berita. Ya, saya tidak menyalahkan media. Ya, itu tugas teman-teman berdasarkan sumber berita yang ada. Di situ ditulis mantan Menteri RS melakukan tabrak lari. Jahat banget.
Ya gitu, kaget saya, lu kok bisa begitu. Ternyata itu bersumber dari IG-nya postingan seseorang yang baru saya tahu kemudian kalau dia artis. Nah, jadi di sini dia juga menulis tidak hanya inisial nama saya, ya, tetapi dia menulis mantan menteri, ya. Dia nulis juga hal-hal yang tidak ada hubungannya, nulis soal Indonesia Raya, bahkan foto mobil saya jelas ada di situ, nopolnya juga kelihatan, ya, gitu. Saudara LA ini telah mencemarkan nama baik dan memutarbalikkan fakta dengan mengunggah di Instastory-nya, ya. Ini semua menjadi alat bukti hukum, ya. Jadi mulai hari ini, ya, ini sudah menjadi alat bukti hukum untuk teman-teman yang lain, ya. Hati-hati kalau memposting ini sekarang, ya, gitu. Karena mulai hari ini, mulai saat ini sudah menjadi alat bukti hukum. Termasuk juga